Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Ya, Baik, alhamdulillah. Ya, sehat, jaga kesehatan ya. Baik, kita berdoa dulu sebelum belajar. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Gunawan sudah memimpin doa. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk kalian yang belum mengisi absensi di Google Form untuk mengisi terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ibu lihat di sini di Gmeet sudah lengkap, sudah hadir semua. Oke. Nah, tolong dipersiapkan ini modulnya dan LKPD dan perangkatnya ya. Dan juga posisi kalian sudah enak supaya 45 menit kita belajar itu kalian nyaman untuk belajarnya. Oke. Nah, Ibu mau share screen dulu ini mengenai motivasi. Kalian lihat sebentar. Sudah tampil belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ada yang kenal Jack Ma? Kenal, Bu. Ya, siapa itu Jack Ma? CEO Alibaba Group. Ya, dia adalah pendiri Alibaba Group. Ya, tolong disimak ya. Ya, dari video ini apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Jadi dari video itu kita tahu bahwa kita harus pantang menyerah, tidak boleh mengeluh, serta seperti apapun masalahnya, kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. ya, bagus ya, betul sekali Haura. Jadi jangan mengeluh dengan keadaan ya. Nah, ini Jack Ma berasal dari keluarga yang tidak mampu, tapi karena dia mempunyai mimpi yang besar dan dia bekerja keras, akhirnya dia berhasil jadi pengusaha sukses di dunia, gitu ya. Ini buat pelajaran untuk kita semua. Nah, baik, Ibu mau review materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita belajar mengenai apa? Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat? Mailmerge, Bu. Ya, Mailmat, betul sekali. Fungsinya untuk apa Mailmat? Untuk membuat surat atau undangan yang penerimanya lebih dari satu orang. Ya, betul sekali Michelle. Jadi masih ingat ya materi yang minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengolah angka. Yang kita gunakan itu adalah Microsoft Excel atau WPS. Nah, kenapa Ibu pakai tambahkan WPS? Jadi kalau kalian tidak mempunyai perangkat atau komputer atau laptop, kalian bisa menginstal WPS di handphone kalian masing-masing ya. Jadi tidak ada masalah nantinya kalau Ibu memberikan tugas
atau pada saat kita praktek kalian juga tetap bisa mempraktekannya. Hari ini topiknya adalah mengenal formula dan fungsi pada perangkat lunak pengolah angka. Ibu perkenalkan dulu untuk kompetensi dasarnya. Untuk pengetahuannya adalah menerapkan logika dan operasi perhitungan angka. Indikatornya menjelaskan perbedaan dari fungsi dan formula pada aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel atau WPS. Lalu yang kedua, mengemukakan langkah-langkah penulisannya dari fungsi dan formula. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan perbedaan fungsi dan formula. Lalu yang kedua, mengemukakan langkah-langkah penulisannya. Dan yang ketiga, menentukan penulisan fungsi dan formula pada aplikasi pengolah angka dengan benar, sehingga kalian dapat menerapkan dalam dunia kerja atau nantinya bisa dalam kehidupan kalian sendiri ya, atau untuk pekerjaan di sekolah. Lalu yang keempat, membuat penulisan dari fungsi dan formula sesuai dengan petunjuk pekerjaan dengan benar. Gitu. Inilah yang diharapkan setelah materi hari ini. Kita masuk ke materi inti, gitu ya. Rumus atau formula. Itu adalah instruksi untuk melakukan suatu perhitungan atau matematika atau tindakan tertentu lainnya yang diawali dengan tanda sama dengan. Ingat ya, diawali dengan tanda sama dengan. Lalu yang kedua, itu fungsi atau function. Nah, dia itu adalah sebuah bagian dari formula. Sebuah bagian dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses kalkulasi dan olah data itu menjadi lebih singkat atau lebih mudah digunakan. Gitu ya. Ini adalah perbedaan rumus dan fungsi. Di sini ada contoh dari sel B3 sampai dengan B6. Ada 4 data ya. Nah, Ibu mau mencari jumlah dari keempat data tersebut gitu. Kalau menggunakan formula biasa, caranya yaitu dengan sama dengan B3 ditambah B4 ditambah B5 ditambah B6. Ini cuma ada 4 data. Kalau misalkan ada puluhan data, itu kan akan memakan banyak waktu ya, tambah lagi. Jadi kurang efektif. Nah, cara kedua yaitu menghitung penjumlahan dengan bantuan fungsi, namanya fungsi sum. Ini, ya, penulisannya sama dengan sum buka kurung B3 titik 2 B6 tutup kurung. Jadi mencari data dari sel B3 sampai dengan B6. Nah, ini contoh formula yang memiliki satu fungsi. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, panduan penulisan yang keempat untuk pemisah komponen itu menggunakan titik koma dan koma. Nah, ini harus kalian perhatikan ya. Ini tergantung pada laptop kalian masing-masing. Kalau settingan regional di control panel kalian itu menggunakan bahasa Indonesia, jadi pada saat pengetikan rumus menggunakan titik koma. Tapi kalau settingan di laptop kamu menggunakan Inggris, maka menggunakan koma. Nah, ini sering salah penggunaan pemisah komponen. Jadi harus diperhatikan. Ingat ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada namanya argumen tooltips. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi kesalahan dalam pengetikan rumus. Tuh. Misalkan Ibu mengetik sum, ya kan, sama dengan S. Nah, pada saat Ibu mengetikkan huruf S, semua fungsi yang depannya berawalan S itu akan tampil. Nah, lanjut ke penggunaan WPS. Sudah diinstalkan? Yang tidak memiliki laptop? Halo? Sudah. Ya, sudah. Nah, kalian bisa buka WPS-nya, lalu buka spreadsheet-nya, ya. Lalu pilih blank template atau template yang sudah ada pada WPS. Untuk mencari jumlah data. Count.
Wake count, betul. Ya, seperti ini. Nah, paham ya? Paham, Bu. Ya, paham. Kalau gitu sekarang kalian buka LKPD-nya. Ini kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke. Nah, kalian baca dulu petunjuk kegiatannya, terus ada informasi pendukungnya. Nah, di sini ada 3 soal pengetahuan dan 1 keterampilan. Bisa kalian kerjakan sendiri atau didiskusikan dengan teman kalian. Nanti setelah kalian selesai, langsung saja kalian kumpulkan di GCR ya. Siapa yang mau menampilkan yang bagian pengetahuan dulu? Yang LKPD nomor 1, siapa yang mau menampilkan? Misal pada bulan Januari pengeluaran 150.000 di sel B2, Februari 120.000 di sel B3, dan Maret 200.000 di sel B4. Maka formula total pengeluarannya sama dengan B2 ditambah B3 ditambah B4. Formula rata-rata pengeluarannya sama dengan buka kurung B2 ditambah B3 ditambah B4 tutup kurung dibagi 3. Ya, bagus sekali. Ya, jawabannya Mona. Bagus-bagus ya jawabannya. Ini langsung Ibu nilai. Ibu kasih beri nilai tambahan ya karena keaktifan kalian. Nah, untuk yang bagian praktek, siapa yang mau menampilkan? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Nilai terendahnya? Ya, nilai menggunakan fungsi min. Ya, betul. Ya, betul semua. Anissa, coba Ibu mau tahu yang siswa menggunakan WPS, bagaimana hasilnya? Saya coba, Bu. Ya, silakan Dior. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Soalnya, ya, Oke. berarti tidak masalah ya siswa yang menggunakan WPS. Iya, Bu. Berarti sama saja di Excel dan di WPS. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah mewakili dari presentasi siswa yang lainnya. Untuk merefleksi materi hari ini, tadi kan sudah ya. Nah, Ibu mau ada tes, sekalian juga berupa game. Silakan kalian buka ini kuisisnya. Ibu mulai ya. Ya, 11. Iya, Bu. Oke, mulai. Nah, selamat kepada 3 besar, Raisa, Mona, dan Zahra. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari, siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Saya, Bu. Saya mau coba. Ya, coba Samuel. Nanti setelah itu Zahra. Kesimpulannya, di sini kita belajar tentang formula dan fungsi, di mana formula itu merupakan operasi matematika dalam Excel, diawali dengan sama dengan. Lalu fungsi itu merupakan semacam formula tapi dipermudah, Bu, pakai kata-kata misalnya sum atau average gitu. Oke, ya, betul. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan sekian. Nih, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi tetap pengolah angka dengan intinya adalah mengenai fungsi dari if dan lookup gitu. Jadi kalian persiapkan modul dan LKPD-nya. Sebelumnya kalian buka dulu GCR-nya biar kalian tahu materi yang akan Ibu sampaikan apa. Itu kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Salam.